Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Yaswi dalam pembahasan materi dan soal-soal untuk SD dan SMP. Nah, kali ini kita akan bahas suatu materi yang penting sekali, yaitu kisi-kisi tentang penilaian akhir semester ganjil untuk matematika. Nah, berhubung adik-adik mungkin masih ada yang mau ujian matematika nih, penting sekali untuk mempelajari kisi-kisinya, lalu contoh soalnya seperti apa. Nah, kita mulai aja ya dari yang pertama nih, langsung aja tentang bilangan bulat. Ya, bab pertama tentang bilangan bulat ya. Indikatornya apa? Siswa dapat membaca sebuah bilangan bulat negatif yang telah ditentukan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Oke, nah nomor 1 nih. Misalkan ada soal seperti ini, negatif 15.055 dilambangkan dengan, nah, yang mana nih yang lambang dari negatif 15.055? Nah, yang A, ini berapa? Negatif 15.555. Yang dicari negatif 15.055. Berarti A salah. Yang B, negatif 15.550. Salah juga. Yang C, negatif 15.055. Berarti jawabannya yang C. Atau juga biasanya soalnya dibalik. Ada angka misalkan negatif 120, lalu bacanya seperti apa? Nah, ABCD-nya bacanya gimana? Ada angka, terus bacanya gimana? Juga bisa. Atau yang soal nomor 2 nih, nilai dari 23 meter di atas permukaan laut. Kalau di atas berarti plus, kalau di bawah itu min. Negatif, berarti ini di atas yang C, 23. Itu ya, kita lihat lagi yuk. Siswa dapat menentukan letak sebuah bilangan pada garis bilangan. Oke, contoh soalnya. Nah, ini garis bilangan seperti ini ya. Ada garis, lalu bilangannya di bawahnya nih. Nah, ini kita disuruh ngisi kotak-kotak yang kosong, ya kan? Caranya gimana? Kita lihat dulu yang sudah diketahui. Ada 1, ada 0, ada negatif 4, ada negatif 5. Nah, kalau pada garis bilangan itu semakin ke kanan semakin besar nilainya. Semakin ke kiri semakin kecil, ya kan? Kalau negatif itu, ya kan, negatif itu kan dia semakin ke kiri, ya kan? Semakin ke kiri berarti nambah kan, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Kanan berarti negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, kemudian 2. Nah, yang mana? Berarti negatif 7, negatif 6, negatif 5. Berarti yang mana nih? Oh, sama-sama negatif 7, negatif 6. Kita lanjut ya. Negatif 5, negatif 4, negatif 3. Nah, antara B dan D ya. C sama A salah. Negatif 3, kelanjutannya negatif 2. Negatif 2, lalu negatif 1. 0, 1, 2. Berarti yang D. Oke, seperti itu ya caranya. Kita lihat lagi, yuk indikatornya apa. Siswa dapat membandingkan nilai dua buah bilangan bulat negatif. Oke, contoh soalnya seperti ini ya. Negatif 30 titik-titik negatif 135. Oke, nah kita disuruh menentukan ini kira-kira tandanya lebih besar, sama dengan atau lebih kecil ya. Nah, kalau bilangan negatif, itu dia angkanya makin kecil, itu nilainya semakin besar. Ya kan, kalau negatif ya, kebalikannya yang positif. Contohnya yang ini nih, ada 30 sama 135. Nah, lebih besar yang mana? Kalau positif 135, tapi kalau negatif lebih besar yang 30, negatif 30. Berarti tandanya yang tepat yang mana? Yang B. Ini tanda lebih besar seperti ini. Ke kanan. Kita lihat lagi yuk. Siswa mampu mengurutkan bilangan bulat. Nah, ini juga sering banget keluar.
Contohnya yang mana nih? Yang nomor 5, ya kan? Di sini ada urutan suhu negatif 10, 5, negatif 7, dan seterusnya. Dari yang paling dingin, kalau paling dingin itu berarti artinya yang paling kecil. Nah, yang nilainya paling kecil. Berarti otomatis yang negatif dulu kan, karena negatif sama positif itu pasti kecilan negatif. Nah, berarti yang C sama D jelas salah. Terus yang mana nih yang betul? Oke, kita lihat. Negatif 15 ya kan. Kalau negatif angkanya gede berarti dia makin kecil. Ya kan ini paling gede 15 kan, berarti dia paling kecil kalau negatif. Negatif 15 yang A dulu nih. Negatif 15, lalu negatif 10 betul, negatif 7 makin ke kanan ya. 5 dulu baru 23 yang paling besar. Yang B coba kita lihat salahnya di mana. Negatif 15, negatif 7, negatif 10. Nah, salahnya di sini nih. Ya kan? Harusnya negatif 10 dulu baru negatif 7. Karena negatif 10 itu nilainya lebih kecil dari negatif 7. Ya, di jawabannya yang A. Oke, apalagi ya? Kita langsung aja ya. Disajikan sebuah garis bilangan, siswa dapat menentukan kalimat matematika dari operasi hitung bilangan bulat. Contoh soalnya seperti ini nih. Nah, ada garis kiri dan kanan, ya kan? Artinya kalau ke kiri, ya kan? Ke kiri itu sama dengan dikurangi. Kalau ke kanan itu berarti ditambah. Ya, kayak gitu ya. Atau ke kiri itu berarti ditambah negatif. Kalau ke kanan berarti ditambah positif. Nah, caranya gimana membacanya? Notasi matematika yang tepat. Nah, kita lihat dulu pilihan jawabannya nih. 5, 5, negatif 5, negatif 5. Oh, berarti dimulai dari angka 5 nih. Kita lihat angka 5 di sini yang mana? Garis yang menunjukkan sampai angka 5. Nah, yang ini kan. Ya, berarti kita mulai yang dari yang bawah dulu nih. Ini 5. Ya, bukan negatif 5 ya. Berarti otomatis C sama D salah. Ya kan? Ini kan positif ya 5-nya. 5, lalu ke kiri setelah itu. Sebanyak berapa nih? Ya kan? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5 ke kiri sebanyak 8. Berarti sama dengan ditambah negatif kan, ke kiri kan tadi ditambah negatif atau dikurangi sama aja. 5 dikurangi 8 atau tambah negatif juga sama aja dikurangin ya. Berarti 5 ditambah negatif 8. Nah, udah ketemu nih B nih. Hasilnya negatif 3 yang atas. Iya enggak? Iya kan? Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, seperti itu cara membacanya. Berarti jawabannya yang B. Oke, seperti itu ya. Nah, itu cara membaca notasi matematika. Kita lihat lagi. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini juga pasti keluar nih. Contohnya nih banyak banget, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Oke. Nah, contoh nih ya, nomor 9 dulu nih. Di sini ada negatif 537 ditambah 321. Oke. Nah, kalau pakai cara yang biasa ya, kalau negatif itu berarti kita hutang. Kalau hutang, berarti ini hutang 537. Bayangin kita hutang nih di warung 537, ya kan 500 gitu kan. Kemudian ditambah 321. Kalau ditambah positif, berarti itu disaur hutangnya. Nah, beda dengan misalkan negatif 537 ditambah negatif 321. Berarti kita hutang ditambah utang lagi besoknya 300. Nah, pasti hutangnya nambah kan. Nah, ini enggak. Ini negatif 537 disaur 321. Ya, caranya gimana? Oke, kita tulis saja ya. Berarti negatif 537
ditambah 321 sama dengan berapa? Oke, negatif 537 ditambah 321. Berarti gimana? Hutang 500 ditambah 300. Berarti kita itu aja, kurangin aja. 537 dikurangi 321. 7 kurangi 1, 6, 3 kurangi 2, 1, 5 kurangi 3, 2. Dan, nah, tandanya apa? Tandanya pasti negatif. Karena kan dia utang 500 baru disaur 300 kan? Berarti masih hutang 200. Jawabannya yang B. Nah, nomor 10 nih. Tadi kan kemarin hutang 238, terus habis itu ditambah hutang lagi 117, berarti hutangnya nambah kan? Jawabannya pasti negatif, utang. Bukan A, bukan B. Kira-kira negatif 200 ditambah negatif 100, berarti kira-kira 300-an kan? Berarti jawabannya D. Oke, cara cepat ya. Nomor 11. Nih juga sama nih. Negatif 67 ditambah negatif 197, berarti hutang ditambah hutang lagi. Hasilnya pasti hutang. Hutangnya berapa? Ditambahin aja. Kita tulis ya. Negatif 67 ditambah negatif 197. Ya kan? Lalu ditambah 211. Oke. Berarti ini kita tambahkan aja ya. Tapi masih hutang, karena kan menambah hutang. Berarti 197 ditambah 67. Oke. 7 tambah 7, 4. 1 tambah 9, 10, 16. 1, 264. Ini hutang ya. Nah, hutang 264. Terus selanjutnya ditambah 211. Berarti gimana? Hutang 200 disaur 211. Nah, kita kurangin aja. 264 dikurangi 211. 4 kurangi 1, 3. 6 kurangi 1, 5. 1, 0. Berarti 53. Nah, 53 ini masih hutang nggak? Ayo. Tadi kan hutang 264. Disaur 211. Ya kan? Berarti kan nyaurnya kan kurang dari 264. Ya kan? Belum lunas. Karena 211 lebih kecil dari 264, belum lunas. Berarti negatif 53 jawabannya. Oke. Ada kan? Yang A. Oke, yang A. Kita lihatlah ada apa lagi sih kisi-kisinya. Tapi sebelum itu lanjut di part 2 aja ya, biar videonya nggak kepanjangan. Oke.